Halo Sobat Ngomik dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin ada proyek baru. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Mimin akan menceritakan salah satu komik manhwa. Lah kok nggak komik manhwa lagi Min? Bukannya nggak, tapi memang semua komik sebelumnya sudah masuk waiting list. Jadi harus nunggu rilis chapter terbarunya dulu. Selain itu buat refreshing juga karena editing komik manhwa yang sekarang harus lebih ribet. Dikarenakan harus lebih hati-hati gara-gara publishernya yang nggak kenal ampun. Udah gitu hasil videonya bikin sakit mata lagi. Jadi maaf aja buat sobat-sobat semua yang merasa terganggu dengan editan video-video Mimin yang banyak pakai efek-efek, terutama di komik-komik manhwa. Tapi jangan khawatir, Mimin gak bakal ceritain alur cerita suatu komik kalau komik itu nggak seru. Dan berhubung Mimin gak sengaja nemu cerita nih komik dan ternyata emang keren sih menurut Mimin, baik dari segi jalan cerita maupun dari segi kualitas seni dan gambarnya. Ya moga-moga aja belum ada yang ngebahas sih. Kalau ternyata udah ada yang ngebahas, tolong kasih tahu Mimin dengan santuy ya. Komik ini berjudul The Game That I Came From, merupakan komik manhwa dan saat ini masih ongoing, baru sampai chapter 57-an. Oke lah, tanpa berlama-lama, waktunya ngomikin kalian lagi. Dia adalah Lingxi, seorang pria yatim piatu lemah yang tak memiliki kemampuan, yang mana hari-harinya hanya selalu dilaluinya dengan siksaan dan bulian dari teman-temannya. Bahkan di saat hanya kurang 1 hari memasuki kuliah hari pertamanya, dia harus mengalami siksaan dengan digantung di pohon serta dipukuli temannya. Dan pembuli saat ini adalah Huigo, yang juga merupakan teman sekelasnya. Huigo selalu membulinya hanya karena ia jengkel karena Lingxi pernah tidak sengaja menabraknya saat hari pertama ia masuk SMA. Dan permintaan maafnya tidak pernah ia terima. Diketahui Huigo adalah salah satu orang yang telah mengalami awaken. Itu merupakan evolusi manusia yang kedua pada masa itu. Dengan di bawah pengaruh game Heavenland, semakin awal mereka mencapai level maksimum, semakin awal juga mereka seperti mengalami pengalaman nyata dari kelas karakternya di dalam game. Bahkan mereka juga akan mendapatkan skill seperti halnya di dalam game. Semakin muda dan kuat mereka, maka mereka semakin berharga bagi negaranya. Mereka akan menerima pelayanan tingkat tinggi dan edukasi yang tidak akan bisa didapatkan oleh orang biasa. Jadi, Huigo yang telah merasa berada di atas daripada Lingxi, tidak pernah merasa ragu untuk menyiksa Lingxi yang hanyalah orang biasa. Bahkan, saat ia diingatkan tentang hukum bila Lingxi sampai tewas, ia sangat tidak mempedulikannya. Dan Lingxi hanya terus dipukulinya lebih keras saat mengetahui pandangan Lingxi masih terlihat cukup tegar setelah menerima siksaan tersebut. Hingga akhirnya Huigo mulai berhenti saat ia sudah lelah untuk menyiksanya. Lingxi yang saat ini ditinggal sendiri masih tetap dalam posisi digantung terbalik. Hanya bisa pasrah dan membayangkan seandainya ia bisa memulainya lagi dari awal. Singkat cerita, terlihat Lingxi sudah kembali di rumahnya. Bahkan setelah ia mandi pun masih terlihat babak belur di sekujur tubuhnya. Ia pun lalu memakai headset game dan memasuki gamenya. Di dalam game Heavenland, di kota utama Kasva, terlihat karakter Lingxi sedang memandangi leaderboard. Di dalam game, ia memakai user ID yang sama dengan nama aslinya dan juga ia adalah seorang thief level 120. Sebenarnya, Lingxi itu berbakat dalam memainkan game. Namun dikarenakan ia memulainya dengan sangat terlambat dan telah jauh tertinggal dengan pemain lain, ia pun jauh tertinggal dengan para pemain veteran yang telah menjelajahi map lebih jauh lagi. Saat ini peringkat CP atau combat powernya berada di peringkat 3.900.000 dari seluruh pemain yang memiliki kelas Thief. Melihat halaman pertama leaderboard yang hanya berisi daftar 100 besar kelas Thief terbaik, ia pun menganggap keberadaan mereka sudah seperti dewa, apalagi saat ia membayangkan 100 pemain global dengan CP tertinggi. Itu mungkin hanyalah mimpi baginya. Oleh karena itu, ia pun mulai membayangkan seandainya ia bisa kembali lagi dari awal. Mungkin ia bisa menjadi seseorang yang menerima awaken. Singkat cerita, terdapat sebuah party yang sedang menunggu anggota party yang lain datang. Mereka berencana untuk menyelesaikan suatu misi. Dan ternyata salah satu anggota party yang ditunggu adalah Lingxi. Lingxi yang sedang memperkenalkan dirinya, tiba-tiba pembicaraannya dipotong oleh seorang pria. Ia menganggap Lingxi hanyalah sebagai pelengkap, jadi tidak perlu memperkenalkan diri. Lingxi pun tersinggung akan hal itu, karena tak habis pikir, tidak hanya di dunia nyata ia dibully. Bahkan di dalam game pun sama saja.
Diketahui ternyata Lingxi juga merupakan seorang pemain solo, yang mana tidak tergabung dengan guild manapun, ataupun dengan All Class Alliance. Yang dimaksud All Class Alliance adalah suatu tempat di mana para player ahli berkumpul dan merupakan sebuah organisasi yang menyelesaikan misi atau permintaan dari player lain demi mendapatkan uang. Kini semua anggota party telah berkumpul, mereka pun beranjak pergi ke teleporter. Lingxi yang hanyalah sebagai filler atau pengisi kekosongan di dalam party lalu disuruh masuk teleporter terlebih dahulu. Ia pun lalu memasuki teleporter. Hingga saat ia benar-benar telah memasukinya, tiba-tiba terjadi perubahan gelombang energi yang sangat aneh, yang mana kejadian seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lingxi yang telah terlanjur berada di dalam teleporter belum menyadari apa yang terjadi. Yang ia heran saat ini hanyalah mengapa ia belum juga dipindahkan ke tempat misi, hingga ia tersadar bahwa di sekitarnya telah terjadi gelombang energi yang sangat kacau. Dan tiba-tiba bagian tubuhnya perlahan-lahan mulai hancur. Melihat hal itu, ia pun segera ingin logout dari game. Namun yang terjadi, ternyata ia tidak bisa keluar dari game. Kini tubuhnya sudah semakin hancur, dan ia pun hanya bisa pasrah. Ia yang mengetahui bahwa ia akan segera menghilang, bukannya merasa takut, dan malah ia hanya merasa tenang. Hal itu dikarenakan selama hidupnya ia sudah lelah dengan berbagai kesulitan, dan ia pun kini merasa seperti telah dibebaskan. Di sisi luar teleporter, teman-teman party Lingxi yang sedang khawatir dikarenakan ia tidak kunjung keluar. Akhirnya salah satu dari mereka melihat daftar nama party. Ternyata akun ID Lingxi sudah menghilang. Singkat cerita, tempat pun kini berpindah. Digambarkan seseorang yang baru terbangun dari tidurnya. Ia melihat ada yang aneh dengan tangannya. Ia merasa tangannya kini lebih panjang. Ternyata bukan hanya tangannya, bahkan seluruh tubuhnya juga merasa berbeda hingga pada saat ia bercermin, ternyata itu adalah wajah dari karakter game Lingxi. Ya, itu adalah Lingxi yang terbangun lagi. Ia masih bingung apakah ia masih berada di dalam game. Tiba-tiba ia mendengar seseorang menyapanya. Lingxi yang terkejut bahwa ada orang lain di dekatnya, lalu tersadar bahwa ia kini sedang tidak berada di dalam game. Dan ternyata Lingxi dihidupkan kembali dengan penampilan fisik seperti di dalam game. Pak tua itu mengatakan bahwa ia menemukan Lingxi tak sadarkan diri di sebuah gang, hingga akhirnya ia pun membawanya pulang ke rumahnya. Lingxi yang diberitahu Pak tua bahwa ia sudah tidak sadarkan diri sepanjang hari tiba-tiba dikejutkan dengan berita di televisi tentang berita game Heavenland yang baru dirilis 3 bulan yang lalu. Sontak ia pun menanyakan kepada kakek tentang tahun berapa sekarang. Kakek pun menjawab bahwa sekarang adalah tahun 2060. Lingxi lalu terdiam. Ia memikirkan bahwa ia kini telah kembali ke 3 tahun yang lalu, saat dimana game Heavenland baru dirilis. Yang berarti dewa telah mengabulkan doanya tentang harapannya untuk memulai lagi dari awal. Atas kesempatan yang diterima Lingxi saat ini, ia pun bertekad bahwa ia akan menjadi top 100 global leaderboard dan menjadi salah satu player yang seperti dewa. Menjadi Awaken terkuat, membuat guildnya sendiri, dan semua hal lainnya yang mana pada masa sebelumnya tidak bisa ia rasakan. Pak tua yang menyadari bahwa Lingxi lapar lalu memberinya makan. Lingxi pun makan dengan lahapnya, dikarenakan ia baru sadar bahwa ternyata ia sangat lapar setelah seharian tak sadarkan diri. Pak tua lalu menanyakan kepada Lingxi apakah ia hidup sendiri. Pertanyaan tersebut lalu mengingatkan Lingxi pada masa lalunya, yang sedari kecil ia selalu hidup sendiri. Bahkan ia pun tidak tahu seperti apa orang tuanya. Pak tua lalu menjelaskan tentang tempat tinggalnya saat ini, bahwa tempat itu merupakan area kumuh, di mana orang-orang miskin tinggal. Dia lalu menceritakan tentang anaknya yang harus menghabiskan semua tabungannya, bahkan dia sampai makan makanan yang tidak layak hanya untuk membeli headset untuk memainkan game tersebut. Hingga akhirnya anaknya pun meninggal. Anaknya meyakini bahwa jika ia memainkan game tersebut dan berhasil menjadi Awaken, maka ia akan bisa merubah keadaan keluarganya. Namun, Pak tua itu pun ragu, mana mungkin sebuah game bisa merubah hidup seseorang. Itu mungkin, selama kau bisa menjadi Awaken, maka itu adalah mungkin. Karena itu bukanlah game biasa dan anakmu tidaklah berbohong. Ucap Lingxi menyanggah keraguan Pak tua.
Pak tua yang melihat keyakinan Lingxi lalu membuatnya teringat dengan anaknya yang selalu bersemangat saat membahas tentang game tersebut. Dan ia pun terlihat sangat senang bisa bertemu dengan Lingxi. Hingga akhirnya ia mengatakan kepada Lingxi untuk bisa kembali lagi ke rumahnya kapanpun dia mau. Dan Pak tua pun memberi sesuatu kepada Lingxi. Dikarenakan anaknya sudah tiada, jadi ia memberikan headset milik anaknya kepada Lingxi. Sebagai ganti dari headset itu, Pak tua mengharapkan pada Lingxi untuk dapat membuat impian anaknya menjadi kenyataan. Lingxi pun dengan yakin menjawab harapan Pak tua, bahwa ia pasti akan berhasil dan menjadi sesuatu yang melebihi apa yang diinginkan anaknya. Kini semuanya akan dimulai. Dengan pengalaman dari masa lalunya, ia mulai bersiap memasuki Heavenland lagi. Di dalam penentuan karakter miliknya, ia menemukan pilihan lagi, yaitu pilihan untuk menjadi manusia, elf, dan beast. Dan juga pilihan profesi, warrior, mage, archer, thief, dan priest. Dikarenakan di karakter sebelumnya ia menjadi manusia dengan profesi thief, maka ia tidak ingin menyia-nyiakan pengalamannya dan memilih pilihan yang sama seperti sebelumnya. Lalu ia pun mendapatkan skill serangan dasar backstab, dan juga 12 poin stat, dan ia pun memasukkannya semua poinnya ke dalam stat agility, dan hitungan mundur memasuki Heavenland pun dimulai. Tempat pun berpindah ke kota manusia, ibu kota Kasvido. Terlihat Lingxi telah sampai di tempat itu. Sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan pemandangan di sekitarnya yang terlihat sangat ramai. Hal itu dikarenakan memang game tersebut baru rilis 3 bulan yang lalu, jadi masihlah sangat ramai di kota pemula. Ia pun lalu memikirkan rencana lain. Ia melihat top leader saat ini, dan ia melihat pemain rank tertinggi adalah Budong Anwen. Ia tidak terkejut dengan hal itu, dikarenakan memang di kehidupan sebelumnya ia selalu menjadi nomor 1. Bahkan ternyata ia baru tahu bahwa Budong Anwen selalu menjadi nomor 1 sejak awal perilisan game. Namun Lingxi tidak terpengaruh akan hal itu dan tetap pada tekadnya untuk menjadi yang tak terkalahkan dan mendapatkan God Skin dan juga menjadi Awaken pertama. Lingxi lalu pergi ke kota utama Kasvido. Tempat itu terlihat dipenuhi orang yang sedang mencari party dan juga orang-orang yang sedang menjual item. Belajar dari pengalaman sebelumnya, ia pun tidak akan tertipu lagi untuk membuang uangnya hanya untuk membeli item pemula. Target pertamanya adalah untuk mencapai level 5 dengan cepat. Ia lalu mendatangi sebuah toko pemula. Ia membeli scroll penambah kecepatan dan juga grappling hook sekali pakai. Orang di sekitar Lingxi yang melihat ia membeli item-item tersebut mentertawakannya, karena menurut mereka itu hanya akan membuang uangnya. Namun tanpa mempedulikannya, Lingxi pun tetap membeli item-item tersebut dan meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Lingxi kini sudah berada di pegunungan kota utama Kasvet Sunfall Peak. Di tempat itu ada beberapa player yang membicarakan tentang sebuah misi naik ke puncak gunung dalam waktu 10 menit. Mereka mengeluh tentang misi tersebut karena menurut mereka itu misi yang mustahil. Jangankan 10 menit, paling cepat mereka bisa mencapai puncak dalam waktu 20 menit. Bahkan banyak player yang gagal dikarenakan masuk ke dalam jurang di pertengahan jalur dan juga mati dibunuh monster. Lingxi pun lalu melihat orang tua yang juga sebagai kunci untuk menerima quest tersebut. Misi tersebut adalah misi untuk melihat pemandangan dari puncak, dengan cara menaiki puncak dalam waktu 10 menit. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Lingxi hanyalah player level 1, namun malah mengambil misi seperti itu hanya mentertawakannya. Karena lagi-lagi mereka akan melihat orang-orang bodoh yang gagal dalam misi tersebut. Misi telah dikonfirmasi, Lingxi pun mulai mengambil ancang-ancangnya. Dan saat hitungan mundur dimulai, ia pun langsung berlari. Ia mulai berlari dan melompati jalur di tempat itu. Namun tak selang lama, orang di sekitar tempat itu terkejut dengan jalur yang dipilih Lingxi. Ternyata ia tidak melewati jalur gunung dan memilih melewati hutan. Diketahui bahwa jalur gunung memang jalur teraman, namun jalur itu memiliki jalur yang zigzag dan jalannya tidak rata. Jalur tercepat adalah melalui hutan dikarenakan jalur tersebut memiliki jalan yang lurus. Namun alasan tidak ada yang memilih jalur hutan adalah dikarenakan di sana terdapat banyak monster. Di kehidupan sebelumnya, Lingxi telah mencoba melewati jalur tersebut dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dan monster-monster itu
merupakan rahasia untuk mencapai puncak gunung dengan lebih cepat. Monster-monster di tempat itu pun mulai keluar untuk menyerang Lingxi. Lingxi lalu mengeluarkan senjata daggernya, dan dengan skill backstep, lalu ia menghilang dari hadapan monster itu dan tiba-tiba ia muncul di belakang monster dan ia pun menebasnya. Diketahui backstep merupakan skill dasar dari seorang thief berteleportasi ke sisi belakang musuh dan menyerang titik lemah mereka. Damage tergantung tingkat keberhasilan skill ditambah damage strength player plus damage senjata. Mampu digunakan di jarak 1 meter dengan waktu cooldown 20 detik. Jadi yang dimaksud dengan monster-monster itu adalah kunci untuk dapat lebih cepat menaiki puncak adalah dengan menggunakan skill backstep-nya. Setiap 20 detik ia mampu melewati jarak 1 meter lebih cepat akibat kegaduhannya saat melawan monster sebelumnya. Hal tersebut membuat monster-monster berdatangan lebih banyak dan mulai mengerumuni Lingxi. Banyak monster yang berdatangan malah disambut gembira olehnya. Ia lalu menggunakan backstep-nya lagi, dan monster itu pun langsung dikalahkan. Tak cukup sampai di situ saja, dia terus mengalahkan monster, ditambah dengan skillnya, ia pun juga mampu melampaui jarak lebih cepat. Beberapa saat kemudian, terlihat jumlah monster yang datang sudah sangat berlebihan dan tampak sampai memenuhi permukaan. Ia pun beralih melewati pepohonan untuk melewati mereka semua. Dan ia pun harus berpindah ke sisi lain dan melewati jalur jurang. Melewati jurang adalah hal yang sangat sulit, karena selain jaraknya yang lebar, di sisi sebelahnya pun lebih tinggi. Kalau mau ngambil jalan memutar, akan memakan waktu 10 menit. Namun, jika berhasil menemukan cara untuk menyeberangi jurang, maka puncak gunung sudah berada di genggaman tangan. Terlihat di tengah jurang terdapat sekumpulan monster. Lingxi yang sudah merencanakan tindakannya, lalu menggunakan item yang ia beli dari toko sebelumnya, yaitu scroll penambah kecepatan dan grappling hook. Pertama-tama ia menggunakan item scroll penambah kecepatannya. Dengan laju kecepatannya yang kini bertambah, ia lalu menggunakan skill backstep-nya dan ia pun seketika sudah berada di kerumunan monster itu. Ia pun langsung membunuh monster itu dan lalu ia menggunakan monster lain sebagai batu pijakannya untuk melompat ke sisi lain jurang. Lingxi yang merasa kecepatannya sudah cukup lalu tinggal langkah penentuan terakhir, yaitu menggunakan grappling hook untuk mengaitkannya pada tunggul pohon di sisi lain jurang. Dirasa jaraknya sudah cukup, ia pun langsung melemparkan grappling hooknya dan berhasil mengaitkannya pada tunggak pohon. "Buat aku, terbang ke atas sana," ucap Lingxi sembari menarik dirinya melampaui tunggak pohon. Lingxi yang kini masih melaju di udara harus melewati rintangan yang terakhir, yaitu monster di sisi gunung. Monster yang kini sudah tepat di hadapannya, ia pun lalu menggunakan backstep-nya, dan ia pun mampu melewati monster itu dengan mudah, dan akhirnya ia telah sampai di puncak gunung, dan ia berhasil dengan waktu tersisa 5 menit 17 detik. Muncul notifikasi, "Selamat, misi mencapai puncak telah berhasil. Waktu yang dihabiskan 4 menit 43 detik. Di puncak gunung kini telah ada orang tua yang memberikan quest-nya. Orang tua itu mengatakan bahwa ia tidak menyangka Lingxi mampu melampauinya dengan waktu yang tidak sampai setengah dari waktu yang diberikan. Dan ia yang melihat Lingxi mampu terbang melewati kabut dan mencapai puncak dalam sekali coba, merasa bahwa Lingxi adalah orang yang sangat bertekad. Lalu Lingxi menjawab, "Jika aku tidak bertekad untuk mencapai puncak gunung di kehidupan ini, lalu bagaimana aku bisa mencapai tingkat paling tinggi?" Orang tua itu menganggap Lingxi adalah anak muda yang menarik. Lalu ia melepaskan tudung kepalanya. Dan orang tua itu pun mengatakan kepada Lingxi bahwa ia memenuhi syarat untuk mencari Strength of Glorious. Itu merupakan misi rahasia yang diberikan tetua Sunfall dikarenakan menyelesaikan misi kurang dari 5 menit. Selain itu, dikarenakan tekad kuat yang dimiliki Lingxi, orang tua itu juga memberikan sebuah rencana kepadanya. Rencana itu disebut Dustladen Proof of the Glorious, yaitu merupakan rencana kuno yang syarat dengan debu dan waktu, yang juga menyembunyikan sejarah dan perjalanannya yang misterius. Dibuat dan dipoles oleh orang kuat, pengalaman kuno yang melegenda, dan pada akhirnya akan sekali lagi dianugerahkan pada cahaya kejayaan masa lalunya. Setelah menerima rencana tersebut, ternyata muncul lagi sebuah misi rahasia.
Path of Glorious, yaitu misi mencari petunjuk untuk menginvestigasi rahasia di balik rencana. Progres misi saat ini adalah 0%. Lingxi yang melihat misi tersebut mengakui bahwa baru pertama kali ia melihat misi seperti itu. Tidak ada petunjuk tentangnya, dan sepertinya itu adalah sebuah misi eksplorasi. Dan terakhir, orang tua itu akhirnya memberikan hadiah atas keberhasilannya mencapai puncak. Ia menerima skin bernama Pinnacle Set, memiliki efek mengurangi 1000% damage dari monster level 5 ke bawah. Monster level 5 ke bawah hanya dapat memberikan 1 damage dan akan lenyap setelah pengguna mencapai level 5. Lingxi yang terlihat bersemangat dengan hadiahnya, lalu ia segera memakai skin tersebut. Misi telah selesai dan hadiah pun telah semua diberikan. Orang tua itu pun lalu pamit untuk pergi. Ia memberi pesan kepada Lingxi. Jika ia mampu mempertahankan tekadnya untuk meraih puncak, ada kemungkinan ia akan bertemu dengannya lagi. Dan orang itu pun lalu mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Lingxi turun ke bawah sekaligus untuk membiarkan orang-orang di bawah menyaksikan kepulangan dari orang yang telah mencapai puncak. Lingxi lalu diangkat dan dibawa turun bersama orang tua itu. Di saat orang-orang di bawah masih menunggu Lingxi sembari membicarakannya bahwa ia gagal lalu kabur lewat tempat lain dikarenakan malu. Tiba-tiba, boom! Orang-orang di sana bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dan ternyata itu adalah kedatangan si Thief berlevel 1.